Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihil istafa wa ala ali baitihi sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa وتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indosakinah ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini walaupun hujan menyirami bumi, Allahumma sayyiban nafi'ah, kita tetap melanjutkan kajian bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kepada Allah kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan, kesehatan, mudah-mudahan juga keikhlasan. Semoga tak satu pun kita kecuali dilipat gandakan pahalanya dan diampuni dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para ahli baitnya, para sahabat dan para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti dan istiqamah di atas sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita sampai pada bab yang ke-192 ya, yaitu babu syahna. Babu asyahna. Wasyahna dari kalimat asyahnu, syahantuhu, yakni
saya penuhkan, saya isi. Maka disebutlah charger ya untuk ngisi baterai itu namanya syahina, karena mengisi yang kosong dan isinya panas. Kan charger kalau diisi panas, maka asyahna itu isinya selalu yang membuat panas hati. Disebut pula yang kontainer dengan syahina, yaitu yang juga kalau kontainer itu kan sesak isinya, panas juga. Nah, isinya juga full dan berat serta panas. Jadi dari kalimat itu diambillah kata-kata atau tindakan-tindakan, hasutan-hasutan yang menyesakkan dada, yang membuat panas hati dengan asyahna awil musyahana. Kadang-kadang ini datang dari dua belah pihak, dan kadang-kadang datang dari orang lain yang mengadu domba, atau dari salah satu dari pihak. Yang jelas ini Imam Al-Bukhari ketika membahas masalah babus syahna setelah babul muhtajirain, karena memang kebanyakan daripada orang saling meninggalkan, saling membelakangi itu karena ada yang membuat panas di dada, buat panas di hati. Dan baik itu sebab duniawi maupun sebab dini, semuanya tetap dilarang. Semua tetap dilarang dan dihindari, baik karena sebab-sebab agama maupun karena sebab-sebab dunia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, karena bertentangan dengan tujuan diutusnya para nabi dan rasul, diturunnya kitab-kitab untuk menyatukan hati dan melembutkannya, mendinginkan jiwa dan menenteramkannya, bukan membuat panas. Karena saling memanasi hati itu sebenarnya bukan sifat orang beriman, tapi adalah sifat al-jahiliyah, sifat orang jahiliyah. Mereka dulu memang karena tidak ada yang menginginkan di antara mereka, sehingga permusuhanlah yang dominan di masa itu. Nah, kita lihat semakin banyak kejahilan umat, kejahilan, maka semakin mudah mereka untuk bermusuhan. Semakin mudah untuk bermusuhan. Makanya aliran-aliran semakin ramai, semakin menyesakkan. Di mana ilmu tidak menyebar dengan sempurna atau kurang istiqamah di atas sunnah, maka akan kita dapatkan di situ sering terjadi asyahna atau permusuhan. Nah, Imam Al-Bukhari menyebutkan ini untuk supaya kita hindari, karena termasuk adab yang tidak terpuji. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, yaitu Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj as-Sulami al-Bikandi. Qala haddatsana Abdah, telah menceritakan kepada kami Abdah ibn Sulaiman al-Kufi. Qala, dia berkata, haddatsana Muhammad ibn Amr, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Amr, yaitu Muhammad ibn Amr ibn Asim ibn Abdullah al-Mazini al-Ansari. Qala, dia berkata, haddatsana Abu Salamah, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, yaitu Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, menurut salah satu pendapat, karena di yang ketujuhnya ada khilaf antara
Abu Salamah tidak termasuk yang dikhilafkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini pesan Nabi alaihi salatu wasallam, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Jangan saling membenci, minal bughdhi, ya, minal bughd, jangan saling membenci. Dan al-bughdhu itu biasanya datang dari hati, adalah kebencian yang datang dari hati. Wala tahasadu, dan jangan pula saling hasad, jangan pula saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Jadi kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Taib, ini Rasulullah SAW mengingatkan dua hal yang sangat potensial untuk memanaskan dan menyesakkan hati. Satu adalah saling membenci, saling membenci. Dan membenci itu kaum muslim dan muslimat pasti karena ada sesuatu yang salah, baik salah itu nyata atau salah memahami. Salah memahami. Hari ini kita melihat orang kadang-kadang karena terpengaruh oleh isu dan berita, ya, isu dan berita, lahir kebencian. Misalnya karena kesalahan dalam menafsirkan, kadang sikap orang bersikap seperti ini, lalu kita tidak suka dengan sikap yang seperti itu, akhirnya ditafsirkan dengan tafsiran yang sangat buruk, negatif, hanya lahir kebencian dalam hati. Nah, kalau sudah benci, subhanallah, kaum muslim dan muslimat, ujung-ujungnya pasti saling membelakangi, saling, ya, kalau kadang-kadang keluar kata-kata hujatan dan fitnah seperti apa yang kita sering hari ini kita terjadi. Subhanallah, kebencian akibat daripada informasi yang kadang-kadang yang keliru atau pemahaman yang kadang tidak benar terhadap seseorang. Jadi dulu Nabi SAW, beliau manusia terbaik, manusia yang dikenal mencintai kebaikan untuk sesama. Itu belum lagi jadi rasul, satu-satunya orang di masa jahiliyah itu yang dapat gelar Al-Amin, beliau, atas prestasi, bukan prestise, bukan hasil kampanye tim sukses, tidak. Kalau kita Masya Allah profesional, amanah dan sebagainya, ya sah? Nah, ini tidak, memang hasil dari prestasi Nabi yang nyata. Lalu setelah beliau dia angkat jadi rasul, tentu akan berubah sikap sekarang. Dulu Nabi melihat orang di Makkah buat pelanggaran, misalnya ibadahnya syirik, Nabi cenderung diam karena memang belum ada perintah untuk mengingkari itu. Beliau diam, tapi beliau lakukan tidak. Jadi tidak ada sedikit pun terganggu orang Quraisy. Artinya beliau hanya tidak ikut, cuman tidak melarang. Lalu ketika Allah turunkan kepadanya wahyu, disebutkanlah kepadanya bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaumnya itu adalah kesalahan besar, dan kita memang pantang disalahkan. Nah, kita memang pantang disalahkan, tapi sangat senang menyalahkan orang.
Kita paling tidak suka disalahkan, tapi suka menyalahkan orang. Ada sedikit aja kita langsung komentar yang negatif. Nah, akhirnya menyebarlah berita di seantero Arab bahwa Muhammad sudah berubah, tidak seperti lagi dulu baiknya. Subhanallah. Mendengar berita, berita buruk itu lebih cepat menyebar sih, ya, lebih cepat menyebar fitnah itu. Akhirnya sesaklah napas-napas orang Arab itu sebelum bertemu Nabi SAW. Muhammad jadi pengacau masyarakat. Kan itu bahasanya, memutuskan hubungan silaturahim. Ya, membuat orang yang dulu tenang beribadah menjadi saling menyalahkan dan sebagainya. Akhirnya datang fitnah itu, datanglah kebencian ke dalam hati sebagian orang Arab yang belum bertemu dengan Nabi SAW. Jadi yang dahulu adalah isi dengan kebencian pada Nabi SAW. Nah, barangkali juga di setiap zaman itu ada orang diberikan isu-isu yang tidak sehat dan dia tidak mau melakukan klarifikasi. Nah, dulu contoh kasus misalnya Sumama ibn Uthal al-Hanafi dapat berita tentang Nabi, dia pembuka suku, apa istilahnya, kepala sukunya tertangkap. Lalu oleh Nabi SAW, dan itu sunnahnya, dia ikat dia di tiang masjid. Ya, nama tawanan kan tentu diikat, tidak diikat lah hari dia, ya kan? Yang siapapun ditawan, andainya pun kalau sempat Nabi yang ditawan oleh mereka, pasti diikat juga oleh mereka, atau mungkin langsung dieksekusi. Nah, jadi diikat di tiang masjid. Nah, setiap hari dia mendapatkan haknya, karena memang memberi makan orang yang memberi makan orang yang ditawan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Ini sifat ahli surga itu, beri makan orang fakir, orang miskin, anak yatim dengan sukarela, termasuk juga orang yang ditawan. Akhirnya dilihatlah olehnya Nabi SAW langsung, bukan berita melalui orang lain. Subhanallah, setelah 3 hari dan Nabi selalu datang kepadanya, ya Sumama kaifa haluk, ditanya bagaimana kabarmu, dia katakan dia katakan saya ini sahibu, apa istilahnya, sahibu dam, in afauta ala apa bahasanya sih, kalau kau maafkan engkau an'amta ala syakir, kalau kau maafkan saya pandai berterima kasih. Wa in qatalta zadam, kalau kau bunuh, ini darah bukan darah murahan, tunggu akan ada pembalasan. Begitulah setiap hari. Jadi tawanan masih gertak Nabi SAW. Coba bayangkan, kalau sempat kita yang digertak seperti itu, dah eksekusi dia. Tapi Nabi balas selalu dengan senyum. Karena dia tahu ini orang belum penuh dengan kebencian, mati. Orang benci itu begitulah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau sempat benci-benci, nah, semuanya tidak ada baik. Kasih makan kiranya racun. Besok Nabi pergi lagi ke dia, nanyakan keadaannya. Tentu saja Nabi perintahkan kepada sahabat yang lain, yang bagian penanggung jawab ini, supaya memberikan pelayanan yang prima, karena dia kepala suku. Nah, jawabannya sama. Kalau kau lepaskan orang yang pandai berterima kasih. Kalau seandainya kau bunuh, tahu enggak darah ini mahal, darah saya darah mahal. Sampai hari ketiga tetap jawabannya tak berubah. Subhanallah, ayat Nabi SAW, atliquh, lepaskan dia. Ketika dilepaskan, macam layang-layang putus tali, dia berlari dia. Lari dia. Sahabat mengira dia akan melarikan diri, ternyata tidak. Dia pergi ke sebuah telaga, lalu mandi,
Dan setelah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dia sudah melihat langsung sekarang apa yang terjadi, bukan melalui berita-berita yang dipublikasi. Dilihatnya sebenarnya seperti apa Nabi alaihissalatu wassalam, maka hilanglah kebencian itu. Yang tinggal sekarang adalah cinta, Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lalu dia bilang, dan jadi pernyataannya jadi tamsil bagi orang, laqad kana wajhuka abghadal wujuhu ilayya fid dunya. Dulu wajahmu hai Muhammad wajah yang paling saya benci di dunia. Wa qad asbahal an wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang wajahmu yang paling saya sukai. Allahu Akbar. Lihat kaum muslimin bagaimana berita yang miring. Makanya di hadis selanjutnya nanti Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan apa namanya, orang yang paling buruk di hari kiamat itu Zulwajhain, yang tukang adu domba, yang tukang sebar fitnah. Nah, kadang-kadang dia tidak punya berita yang benar, tapi tiba-tiba sudah menebar fitnah hoax yang besar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemarin ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi alaihi wasallam dicintai oleh Thumamah, masuk Islam, wa hasuna islamuhu, dan baik Islamnya. Kisah seperti ini pada Nabi sangat banyak, dan juga pada sahabat sangat banyak, bahkan pada masyayikh sendiri, ya syekh-syekh kita yang dibenci karena dengan berbagai isu. Misalnya isu tentang dakwah as-sunnah ini. Mereka tak pandai senyum itu. Ya, tapi orang tak pandai senyum, kawan, itu masalahnya. Sebelum ngaji pun tak senyum juga, apalagi setelah ngaji dia dapat pula jurus hajar pula. Salam tak dijawab dan sebagainya. Memang ini kesalahan juga sebagian kita yang salah kaji gitu, na'udzubillah. Jadi kaum muslimin akhirnya membuat wajah buruk. Tapi setelah melihat bertemu dengan syekh, ya seperti kasus seorang anti Wahabi dari Mesir bertemu dengan Syekh bin Baz rahimahumullahu jami'an, subhanallah, berubah 180 derajat. Dulu hatinya penuh dengan kebencian terhadap dakwah yang mereka sebut Wahabi itu, dakwah Wahabi. Pokoknya sampai-sampai ada yang mengisukan Palestina dijual oleh Wahabi pada Israel. Berapa sih dijual sama Palestina? Yang kemudian waktu itu orang Arab Saudi sudah punya kuasa terhadap Palestina, memang dijual. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai hari ini juga apa namanya, kita bisa bantu sedikit, tapi tidak senang kalau tak menyudutkan orang. Kan ada orang seperti itu, ya, dan dia bantu, lalu lihat orang lain tak bantu, akhirnya timbul ujubnya. Dia bilang, kami bantu, kamu tidak bantu. Ya Syekh, kalau kau ikhlas, tidak usah pikirkan orang bantu atau tidak. Kan begitu Syekh? Kan begitu. Kalau kau ikhlas membantu, tak perlu pikirkan orang lain bantu atau tidak. Kalau kau betul pemberani, maju saja, tidak usah pikirkan orang maju atau tidak. Kayak gitu. Ini belum lagi maju sudah bilang orang pengecut. Nah, sampai ada anak kecil, Ustaz. Itu si Salman itu pendusta tuh katanya. Si Salman katanya pendusta. Auzubillah. Berarti ayahnya ada masalah nih barangkali nih. Nah, ayahnya atau dapat dari orang lain yang ini dengan dia. Auzubillah. Subhanallah. Akhirnya kalau kita lihat, kita bantu si negara ini, kirim berapa kemarin? Berapa ton? 52 ton, sah? Iya bang, buka lagi berita bang. Buka lagi berita. Mereka kirim hanya 1058 ton. Ekornya aja lebih besar mereka daripada induknya. Jadi di mana kebenaran isu bahwa mereka tidak peduli?
Kita lebih senang dengan orang yang berkoar-koar tapi tak melakukan amal nyata. Saya kan itu kan, berkoar-koar sana sini di televisi, di konferensi pers, sebagainya. Tapi apa hasilnya? Tidak ada, hanya melahirkan kebencian di antara kaum muslimin. Tetapi mereka tidak bergerak. Itu coba lihat, putra mahkotanya bergerak ke sana kemari, bawa para menterinya untuk melakukan gencatan senjata. Mana yang lebih penting, menghentikan mengalirnya darah atau pidato kemana-mana? Pendekatan. Tapi itulah, kita memang suka yang apa nama istilahnya, yang pokal, karena memang selalu senang mendengar vokalis. Senang mendengar vokalis, suara ribut-ribut, drummer, gitaris, piano dan sebagainya. Beda, ikhwan. Ulama bekerja dengan dai yang viral tidak sama. Kemudian ulama yang di atas sunnah bekerja berinteraksi dengan pemerintah tidak sama dengan ulama demokrasi. Kemudian ulama rabbaniyin dengan ulama hizbiyin juga akan berbeda, tidak sama. Makanya kan tuntut mereka sama dengan kita. Kita menasihati pemerintah. Ya, kumpul massa di Monas, kumpul massa di patung apa namanya, Tugu Tani atau patung kuda, lapangan dan sebagainya. Mereka menasihatinya langsung datang. Terus kami tidak tahu, memang harus antum, apakah satu menerima laporannya, harus dilaporkan. Nah, yang seperti ini kaum muslimin, isu-isu dan informasi yang seperti ini hanya menimbulkan sesama kaum muslimin saling membenci. Maka terkutuklah orang-orang yang membawa isu-isu yang tidak menyehatkan itu. Ya, terkutuk orang-orang yang suka membuat kebencian di antara kaum muslimin. Harusnya dalam kondisi seperti ini kita tidak lagi melihat batas-batas ini hizbi, ini bukan, ini kita muslim menghadapi kafir. Nah, demikian juga sebagian yang meremehkan perjuangan pula. Gara-gara Hamas makanya terjadi penyerang Israel. Kaum muslimin, dulu tahun 50-an belum ada Hamas, belum ada di sana Hamas. Belum ada Hamas di situ. Terjadi pembantaian. Yang namanya Yahudi, asal sedikit sebuah kesempatan akan ada pembantaian. Ada tidak adanya Hamas. Makanya yang melecehkan ini juga orang yang mungkin lupa atau buta sejarah. Jadi kaum muslimin harus enggak. Ada tidak adanya Yahudi akan bantai kaum muslimin. Ya, pembantaian Sobra Wasatila, pembantaian Rafah, kemudian Gaza, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 sekarang. Semuanya ada. Belum ada mereka, itu sudah ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi membuat umat saling membenci itu harus dihindari dalam segala keadaan. Naam, yang salah harus diluruskan, tapi menuduh dengan fitnah itu tidak benar. Ya, menuduh dengan fitnah tidak benar. Kadang-kadang kita karena tidak paham dengan situasi politis, kadang-kadang trik atau suatu tindakan politis disamakan dengan tindakan agama. Orang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mungkin kaum muslimin sepakat bahwa minta bantuan orang kafir memerangi orang muslim boleh apa tidak? Khilaf juga. Minta tolong orang kafir memerangi orang Islam boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Cuman ada terjadi itu tidak? Terjadi. Kenapa terjadi? Antum tahu enggak? Enggak. Karena yang diperangi itu di belakangnya orang kafir juga. Yang kedua, orang Islam tidak satu pun yang siap membantu orang Islam yang diperangi ini. Jelas? Tidak jelas. Makanya tidak usah bercakap dalam masalah itu. Ini masalah besar. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, yang memerangi, yaitu dulu Irak memerangi Kuwait. Setelah Kuwait targetnya
Saudi. Yang di belakang Irak itu siapa? Hah? Acusam juga. Acusam. Jelas? Lalu pemerintah Arab Saudi, Raja Fahd waktu itu menghubungi 29 kepala negara muslim untuk menghadapi Irak ini. Bukan menghadapi dengan perang, bukan itu maksudnya. Supaya mereka turun tangan, kalau bisa dihentikan. Mana ada yang berani, satu pun tak ada yang siap. Tidak ada yang siap. Makanya sekarang para analis politik Timur Tengah yang bicara berkoar-koar, kenapa tidak turunkan senjata? Antum bukan ahlinya. Antum hanya ahli bercakap. Ya. Bukan di orang pemerintahan. Orang pemerintahan lebih paham. Jelas ya? Tidak jelas antum. Antum semangat muda. Itu masalahnya. Kalau semangat, semua kita bersemangat. Tapi semangat harus dengan ilmu. Semangat harus dengan ilmu. Siapa yang rela? Masa antum yang tidak ngerti banyak tentang agama lebih tersiksa hatinya daripada para ulama yang tahu hukum-hukum daripada kita, yang tahu berisiko menyia-nyiakan umat Islam? Masa antum lebih hebat daripada mereka? Jelas ya? Jelas. Cuman para ulama tidak akan sama dengan cara antum. Ya, makanya dulu Utsman sampai dibunuh oleh Khawarij itu karena memang mereka ingin Utsman seperti mereka. Nah, mungkinlah Utsman lebih berilmu daripada mereka. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka kita berharap seluruh pihak menahan lisannya. Jangan menimbulkan kebencian. Antum berani untuk turun langsung berjihad di lapangan? Lakukan. Misalnya negara yang sekarang Mesir siap maju, tidak usah bilang ada yang maju, Arab Saudi tidak maju. Kenapa harus begitu? Turki berani maju aja. Kenapa tunggu Arab Saudi pengecut kata kalian? Biarlah setelah kita nanti bisa memerdekakan Aqsa, lalu Arab Saudi tidak ikut, baru kita bilang itulah kalian pengacui. Nah, kami yang pemerintah, enggak. Yang bicara pun tidak maju-maju juga, tapi sudah merendahkan saudaranya sendiri. Padahal mereka punya andil lebih besar daripada yang bicara. Bicara tentang pengungsian. Di Arab Saudi bukan pengungsi, tapi diterima sebagai warga yang berbaur dengan warga asli. Pengungsi Suria, pengungsi Palestina, orang Lebanon, bahkan orang Rohingya. Orang Rohingya itu tidak kurang dari 500.000 di Arab Saudi. Mereka membaur, bukan di kamp pengungsian. Orang pergi ke Turki di pengungsian, orang pergi ke Mesir di pengungsian, tapi di Arab Saudi tidak. Cuman masih banyak juga hati-hati. Saudara-saudara yang kadang dekat sekali hidungnya dengan kita, Ustaz. Dekat sekali hidungnya dengan kita masih punya perasaan-perasaan seperti ini. Apa sebab? Karena terlalu sering mendengar pada analis politik. Saya katakan, memang oke, kita katakan mereka penakut. Ayo kita yang pemberani maju. Mereka sudah amankan 2 tanah suci. Dah, mereka pengecut kan? Atau pemberani? Maju. Kalau memang pemberani, oh enggak, kami kalau enggak ikut Arab Saudi enggak berani kami. Oh, berarti mereka yang pemberani, bukan antum yang pemberani. Ya. Jadi kalau enggak ikut mereka, kami enggak ikut. Berarti antum tak beraninya karena ada mereka. Berarti bukan antum termasuk pengecut juga. Paham maksud saya? Paham maksudnya? Kan ramai orang sekarang nih yang menghujat Arab Saudi, kalian pengecut, tidak peduli dengan Palestina, ya, menjual Palestina. Ini lisan-lisan berdosa seperti ini didengarkan orang juga, na'udzubillah. Tayyib. Sekarang akhi, antum bilang mereka tidak peduli. Pedulikan aja antum sendiri, jalanlah. Kan masih banyak umat Islam yang lain. Tinggalkan Arab Saudi itu. Kalau betul mereka tidak peduli, mereka tidak bantu, antum kumpulkan bantuan sebanyaknya. Kalau antum ikhlas, orang tak bantu, tak peduli kita. Misalnya ada orang sekarang sedang sakitnya, kita bantu. Atau ada orang butuhkan, kita berikan uang. Orang nak beri tak beri, kita tak peduli. Kalau memang pemberani. Tapi kalau hanya sekedar berkor-kor, kamu tidak peduli, saya peduli, yang antum peduli itu kan cuma berapa? Yang berkor-kor kasih 5.000, orang tuh kasih 5 juta. Yang berkoar-koar, oh apa, saya pemberani, ini 5.000, orang tuh kasih 5
5 juta. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum hanya memberikan komentar di media-media, mereka langsung menghubungi orang-orang yang punya pengaruh di dunia. Nah, saya menggunakan kekuatan politisnya untuk menekan negara-negara yang mendukung Israel itu. Antum hanya komentar saja. Mana yang lebih baik? Yang dibutuhkan komentar atau kerja nyata? Kerja nyata. Cuman kita memang suka lebih menyenangi orator daripada yang kreatornya. Kita lebih menyenangi bintang film daripada yang buat. Kan ya, bintang lebih kita sayangi daripada yang buatnya. Padahal kalau tidak ada apa istilahnya itu, sutradara, tidak jadi filmnya. Yang dikagumi siapa? Pemainnya. Allah musta'an. Padahal pemainnya kalau tidak ada saudara, tidak jadi filmnya. Jelas? Jadi hindari hal-hal yang membuat tabaghut di antara kaum muslimin, dan juga tahasud, jangan saling hasad. Orang hasad seperti yang sering kita sebut, takkan pernah tenang hatinya. Dapat nikmat orang sesak dadanya. Ada pula orang yang berbini dua, dia pula yang risau. Apa hubungannya? Orang berbini menikmati, dia sibuk dan sakit hati. Orang bikin rumah, dia sakit hati. Orang pergi haji, dia sakit hati. Yang seperti ini tidak ada hidupnya tenang, akan menderita terus. Apa sebab? Sampai kita bisa bahagia melihat orang bahagia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini penyakit. Maka Nabi katakan, tidak berkumpul antara hasad dengan iman dalam dada seseorang. Bila dia hasad, imannya minggat. Bila dia iman, hasadnya terhapus. Dan bila keduanya ada, tidak mungkin. Makanya tidak mungkin hasad itu ada. Oleh sebab itu, walaupun bibitnya ada, semua kita punya bibit hasad. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tidak satu pun jasad kecuali punya semuanya bibit hasad. Ammal karimu fayukhfihi, orang yang akhlaknya mulia, hasadnya tak akan kelihatan. Artinya dia tekan dan dia tenggelamkan. Wa ammal laimu fayubdi, adapun orang yang akhlaknya buruk, dia akan perlihatkan dalam tindakan. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Orang bersaudara, ya, tidak mungkin ada hasad dalam hatinya. Kalau hasad, mungkin sama makan kita badi-badi. Sah? Tidak mungkin kalau saling benci, tidak mungkin kita berkumpul di rumah orang tua kita. Makanya di antara adik-beradik, insya Allah pada asalnya tidak ada hasad. Kenapa? Karena segala yang didapat dinikmati oleh yang lain. Ini yang lebih tua dapat lebih banyak rezeki, pasti akan terciprat juga adik-adik yang di bawah. Apalagi ayah dan ibu, lebih lagi kalau ayah dan ibu dia tidak sempat makan, awak yang makan dulu ya. Karena orang tua kita begitu, dari mulutnya minta kita dikasih lagi. Itu orang tua. Maka tidak mungkin ada antum hasad sama ayah. Ada bang, ketika ayah nikah lagi, itu mulai. Hasad sama ibu ada ketika ibu nak menikah lagi ketika ayah meninggal. Oh, punya anak-anaknya takut, takut harta warisan. Dia lebih menghargai warisan daripada orang tuanya. Ini mungkin juga salah orang tua sendiri. Anak dididik dengan harta. Anak dididik menilai harta lebih tinggi daripada menilai manusianya. Akhirnya berimbas pada dirinya sendiri. Ya, disuruhnya anaknya berteman dengan orang-orang yang kaya semua dengan alasan menjaga image, jangan sampai turun martabat kita. Akhirnya yang dilihat anaknya adalah harta. Sehingga ketika orang tuanya membutuhkan sesuatu,
yang bisa menurutnya mengancam hartanya, maka dia larang orang tuanya mendapatkannya. Apa sebab? Tadilah ayahnya meninggal, maknya masih lumayan, masih muda, dan dia masih butuh. Sebagaimanapun seorang perempuan butuh kawan, sebagaimana seorang laki-laki butuh kawin. Jadi butuh kawan dan butuh kawin. Tetapi sampai-sampai karena tadi anaknya memboikot semua. Kalau ibu kawin, kami lari. Akhirnya maknya kawin lari. Itu masalah. Itu untung tuh kalau masih kawin lari. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, tidak tahan. Dia mau nikah tapi anak-anaknya tidak setuju. Akhirnya mati sesat. Dan berapa juga banyak ayah seperti itu. Ayahnya dah puasa dah lama, tapi anak-anaknya tidak setuju ayahnya menikah. Kalau puasa tidak boleh wisol lebih ayah. Puasa tak boleh wisol. Puasa itu puasa sehari, buka sehari, itu paling hebat tuh. Kata Nabi SAW. Ini tidak puasa siang malam selama 20 tahun. Anak-anak tidak paham juga. Meninggal maknya, dilarang juga ayah menikah. Sampai hati ayah katanya, masih merah kuburan emak, masih sudah menikah, tidak sayang sama. Ya 20 tahun. Makanya anak harus dididik dengan agama, dididik dengan akhlak. Ya, biar dia paham bahwa orang tua itu manusia juga. Yang laki-laki ingin punya istri. Anak tidak bisa melayani orang tuanya hal-hal yang seperti itu. Juga tidak boleh memang. Hanya istrinya yang bisa memberikan itu. Sebaliknya, ibu kita. Tidak bisa kita, masih hebat apapun kita tidak bisa melayani seperti suaminya yang melayani. Makanya kadang-kadang gara-gara ini hasad tadi masih ada sampai ke orang tuanya pun terbawa. Kepada orang tuanya terbawa. Maka ini harus dihilangkan, ini adab yang merusak dan menggerogoti pergaulan sesama, sehingga menimbulkan syahna, permusuhan antara ayah dan anak, antara ibu dan anak kadang, apalagi dengan saudara. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian di hadis kedua, Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang sering menjadi penyebab permusuhan di antara kaum muslimin. Qala haddatsana Umar bin Hafs, telah menyampaikan hadis kepada kami Umar ibn Hafs, yaitu Umar bin Hafs ibn Ghiyas. Al-Ubi qala haddatsana Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku Hafs ibn Ghiyas. Qala haddatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami hadis ini Al-A'mash, itu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Naam, qala haddatsana Abu Saleh. Al-A'mash mudallis, tapi di sini dia sebutkan dengan sigat tahdis. Haddatsana Abu Saleh, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dzal wajhaini, kalian akan temukan orang di antara orang yang paling jahat hari kiamat di depan Allah, zal wajhin, orang yang punya dua wajah. Biasanya disebut untuk orang munafikin. Dan memang sifat dasarnya kaum munafik itu suka menghasut dan mengadu domba. Ya, memang sifat melekatnya. Jadi Nabi ingatkan, kamu jangan seperti ini. Apa sebab? Allazi ya'ti haula'i biwajh, datang ke orang itu dengan wajah lain, wa ya'ti haula'i biwajh, ke sini wajah lain. Ini kaum munafikin. Apa hubungannya munafik dengan permusuhan? Karena memang kaum munafikin tidak suka kalau orang tidak bermusuhan. Mereka tukang hasut.
Makanya di zaman Nabi mereka coba bangun masjid dirar. Untuk apa? Tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah barisan kaum beriman. Nah, cuman orang hari ini salah pula. Orang bikin masjid, didirikan sunnah Nabi dalamnya dibilang masjid dirar. Nah, tuh. Karena apa? Memecah jemaah. Ini tidak masuk kategori. Karena apa? Di masjid-masjid kita banyak orang tidak menghidupkan di dalamnya sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu datang da'i nak menghidupkan itu, diperangi, dibatasi, bahkan dipersekusi. Akhirnya kalau nak masjid, bikin masjid sendiri, dibuat masjid sendiri, dibilang pula masjid dirar. Tidak. Karena masjid dirar itu jelas. Pertama tujuannya adalah tafriqan bainal mu'minin. Pertama diraran, sesuai namanya, mendatangkan mudarat. Ini bukan mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat. Yang kedua, irsadan liman haraballah wa rasulah, menjadi tempat pengintai bagi orang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini indah untuk menghidupkan agama Allah sesuai dengan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya hati-hati dalam menyampaikan atau mengatakan ini masjid dirar dan sebagainya, hanya karena tidak disenangi oleh masyarakat umum, karena mereka tidak terbiasa dengan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Cuma ada juga provokatornya di kalangan para da'i ini. Itu masjid dirar tuh. Apa sebab? Pecah umat dayanya. Padahal dia yang memecah belah umat. Kalau umat tak diadu, ada di provokasinya, umat biasa aja. Alhamdulillah kita mencoba dakwah di kampung-kampung. Ya, orang masyarakat senang mendengar, tapi setelah datang ustadz provokator baru terjadi pemanasan. Ya, panas hati orang. Hanya dari satu ke satu, oh itu bahaya tuh, sesat kajinya. Kenapa sesat? Tidak ada bid'ah sana ada adanya. Ya, kenapa sesat? Tidak ada bid'ah sana, semuanya sunnah aja, tidak ada selain itu. Akhirnya termakanlah isu seperti yang tadi juga, isu tidak membantu, isu tidak menolong, isu tidak peduli, padahal mereka tidak tahu, tapi karena mereka buat sedikit, melihat orang tidak dilihat, dikomprehensifkan, dianggap tidak berbuat apa-apa. Dan ini sangat banyak sekali di kalangan kita, yang syaitannya sangat banyak. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari perangai-perangai yang memecah belah seperti ini. Ya, kalau antum bisa berbuat yang baik, alhamdulillah, ajak yang lain dengan cara baik. Jangan dengan merusak perasaan orang. Kamu ngapain aja di situ? Nah, kan itu ngapain aja di situ? Ini kan merusak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa menjauhkan hal-hal yang membuat kita saling membenci, saling membakangi, dan saling hasad, apalagi mengadu domba yang memiliki perangai orang munafikin, pergi ke sini dengan satu wajah dan ke sini dengan wajah yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita di sini dan di hari nanti, dan waktu yang membatasi. InsyaAllah kita bertemu kembali pada pertemuan 2 pekan lagi, InsyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara